Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri yaitu Asrifah Safitri dan teman saya Mutiara Zuti Ibro. Di sini kami akan menjelaskan tentang sains bumi dan alam semesta. Yuk teman-teman, mari disimak videonya baik-baik ya. Pengertian bumi adalah, bumi merupakan planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya kita. Apa itu batuan? Batuan adalah kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang melalui berbagai macam proses alam sehingga menjadi berbentuk padat. Batuan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku terbentuk oleh pembekuan magma. Contohnya batu granit dan batu obsidian. Kemudian ada batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk karena endapan dari hasil pelapukan material. Contohnya batu konglomerat dan batu sandstone. Lalu ada batuan metamorf. Batuan ini terbentuk karena hasil ubahan atau alterasi dari mineral dan batuan lain karena pengaruh tekanan dan temperatur. Contohnya batu kuarsit dan gneis. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan tanah? Tanah adalah campuran bahan mineral organik, air, udara, serta pelapukan batuan. Tanah dikelompokkan menjadi 6 kategori berdasarkan sifat-sifat tertentu. Pertama, kategori ordo. Dengan sifat, ada tidaknya horizon diagnostik utama. Yang kedua, kategori subordo berdasarkan kesamaan genetik. Lalu ada kategori grid group, berdasarkan kemiripan penampilan horizon. Keempat, ada subgroup yang memuat konsep pusat bagi grup ke grup, subordo, dan ordo lain serta bukan tanah. Family, berdasarkan pemilihan subgrup menurut kelas tekstur, mineralogi, dan suhu tanah. Yang terakhir, ada seri, berdasarkan macam dan penyusunan horizon, warna, tekstur, struktur, konsistensi, pH, sifat kimia, dan mineralogi horizon masing-masing. Ada 10 jenis tanah yang umum diketahui. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang terbawa karena aliran sungai. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik yang terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Yang ketiga, tanah entisol, saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapilli. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan dan mengandung banyak unsur hara dan mineral yang sangat subur. Tanah inseptisol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman yang agak keabu-abuan. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Tanah latosol terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Tanah litosol, tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk karena adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Yang terakhir, tanah kapur. Seperti dengan namanya, tanah kapur berasal dari bebatuan kapur yang mengalami pelapukan. Apa sih air itu? Air merupakan zat cair yang terdiri dari hidrogen dan oksigen, serta tidak memiliki rasa, bau, dan warna. Jenis-jenis air terbagi menjadi 3. Yang pertama, air murni. Air murni merupakan air yang bisa langsung diminum, contohnya air hujan. Yang kedua, ada air permukaan. Air permukaan merupakan air hujan yang jatuh ke tanah, mengalir ke sungai, lalu disimpan dalam danau, waduk, dan rawa. Yang ketiga, ada air tanah. Air tanah terbagi menjadi 2, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Yang biasa kita gunakan air tanah adalah air sumur. Adapun manfaat air bagi kehidupan sehari-hari, yaitu membantu kehidupan makhluk hidup, menjaga kelestarian lingkungan, membantu proses irigasi sawah, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan atmosfer? Atmosfer ialah lapisan gas yang menyelimuti suatu planet termasuk bumi. Dari permukaan planet itu
sampai jauh di luar angkasa dengan ketebalan kurang lebih 1000 km dari permukaan bumi serta bermassa 59 kali 1014 ton loh. Nah, teman-teman, bumi juga memiliki beberapa lapisan atmosfer. Nah, yang pertama itu ada troposfer, yang merupakan lapisan terbawah dari atmosfer. Lapisan ini pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang kemudian ada stratosfer, menjadi lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan ini ditandai dengan adanya proses inversi suhu, yang mana suhu udara bertambah tinggi seiring kenaikan ketinggian dari permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, ada mesosfer, menjadi lapisan udara ketiga. Nah, mesosfer ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari jatuhnya meteor dan benda luar angkasa lainnya loh. Serta yang keempat itu ada termosfer. Nah, termosfer ini menjadi lapisan keempat dan disebut juga dengan ionosfer dan tempat terjadinya ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio baik panjang maupun pendek. Nah, yang terakhir ada eksosfer, merupakan lapisan terakhir dari atmosfer bumi. Nah, lapisan ini merupakan lapisan paling atas dan juga sering disebut dengan ruang antar planet. Nah, lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya hancurnya meteor dari luar angkasa. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa fungsi loh dari atmosfer. Yang pertama itu mengatur proses penerimaan panas dari sinar matahari dan juga melindungi dari sinar UV. Kemudian, untuk menjaga kelembapan udara yang ada di bumi serta melindungi dari serangan meteor, dan yang terakhir menjaga gravitasi bumi agar tetap stabil. Apa itu gunung? Gunung merupakan bentuk permukaan tanah yang menjulang jauh tinggi ke atas dibanding tanah-tanah sekitarnya. Gunung memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Contohnya, untuk menyuburkan tanah, menghasilkan material yang bermanfaat, sebagai lereng pendakian, tempat dibentuknya suaka marga satwa dan taman nasional, sebagai penyimpanan air tanah, dan sumber bahan tambang. Teman-teman, apa sih laut? Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan membagi daratan menjadi benua atau pulau. Menurut proses terjadinya, ada laut transgresi. Laut yang terjadi karena adanya suatu perubahan permukaan laut secara positif. Laut ingresi terbentuk karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Dan laut regresi terjadi karena penyempitan yang disebabkan oleh pengendapan batuan kapur, pasir, lumpur, dan lain-lain yang dibawa oleh sungai-sungai dan bermuara di laut tersebut. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi laut tepi yang terletak di tepi benua, laut pertengahan yang terletak di antara benua-benua dan memiliki gugusan pulau-pulau di dalamnya. Dan laut pedalaman ialah laut-laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi 4 zona. Yang pertama, zona litoral, yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan surut. Yang kedua, zona neritrik, ialah batas wilayah pasang surut hingga kedalaman 150 meter di bawah permukaan laut. Yang ketiga, zona batial, ialah wilayah laut yang mempunyai kedalaman dari 150 sampai 1800 meter. Yang keempat, ada zona hadal, wilayah laut yang kedalamannya lebih dari 5000 meter, termasuk palung laut dan lubuk laut. Laut sangat kaya akan kekayaan sumber daya alam, sehingga laut memiliki banyak fungsi bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup. Fungsinya adalah sebagai berikut: sebagai sumber tambang kilang minyak, tempat rekreasi bawah laut, objek penelitian, tempat budidaya ikan, kerang, mutiara, rumput laut, dan lain-lain, sumber makanan, dan sebagai jalur transportasi pelayaran. Wah, teman-teman, ternyata sudah di penghujung video saja ya. Tak terasa nih. Nah, semoga video-video yang kami tayangkan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.
Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.